wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Baik, selamat pagi semua. Silakan duduk. Terima kasih. Baik. Anak-anak sudah hadir. Anda semua sehat? Sehat. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, baik. Kegiatan kita di pagi hari ini, sebelum kita memulai, saya minta untuk kita berdoa bersama. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, Pak Guru akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir pagi ini? Hadir semua. Baik, anak-anak. Kegiatan kita di pagi hari ini, kita akan melanjutkan kegiatan tentang pembelajaran sejarah. Masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Baik, pembelajaran kita minggu lalu tentang masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Seperti apa pendapat para ahli tentang kajian-kajian bagaimana dengan hadirnya kebudayaan Hindu Buddha di tanah air kita. Pembelajaran hari ini kita melihat bagaimana kita akan membahas lanjut. Coba Anda lihat di papan. Apakah Anda tahu gambar itu? Tahu. Oke. Apa gambar itu? Candi. Oke. Baik, kalau Anda menyebut candi, candi itu berarti berkaitan dengan kebudayaan Hindu Buddha pada masa lampau. Baik, adakah yang tahu tentang kerajaan Hindu Buddha? Ada? Silakan angkat tangan. Iya. Oke, bagus sekali kerajaan Kutai. Baik, masih ada yang lain? Kerajaan Tarumanegara. Iya, kerajaan Tarumanegara. Silakan. Kerajaan Mataram. Kerajaan Singasari. Yang di bagian belakang sana. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Kalinga. Kerajaan Kalingga. Masih ada? Oke, berikan aplaus untuk semua jawaban. Pembelajaran hari ini kita menggunakan metode PJBL, Project Basic Learning, yang akan menghasilkan sebuah proyek atau sebuah hasil karya yang nanti akan kita membuat yang disebut dengan pohon sejarah tentang silsilah dari kerajaan Hindu Buddha. Baik, yang pertama capaian pembelajaran, kita menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia sampai masa ini.
Kemudian yang berikut kedua, mengajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu dan Buddha yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Kemudian yang ketiga, mengajikan sebuah karya tulis tentang nilai-nilai dan unsur-unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu Buddha Indonesia dalam bentuk rencana pembuatan pohon sejarah silsilah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha Indonesia dalam bentuk kelompok, kemudian dalam bentuk individu. Baik, kita lihat apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia menjelang masuknya pengaruh Hindu Buddha dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan berbagai kerajaan Hindu Buddha Indonesia dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis corak kehidupan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha Indonesia dan pengaruhnya pada masyarakat sampai pada masa kini dengan tepat. Baik, itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Mari kita lihat satu persatu bagaimana dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masing-masing kerajaan dengan corak kehidupannya yang berbeda-beda. Baik, ya ini pada tujuan keterampilan proyeknya tadi sudah disampaikan bagaimana kita akan menghasilkan pembuatan pohon sejarah tentang silsilah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama, kerajaan Kutai. Tadi Anda sudah menyebutkan kerajaan Hindu Buddha yang pertama adalah kerajaan Kutai. Anda lihat di sana di papan. Kerajaan Kutai atau juga disebut dengan Kutai Martanipura disebut sebagai salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Bisa paham? Bisa. Oke. Baik, yang berikut kedua, kerajaan Tarumanegara. Letaknya, kemudian kerajaan Tarumanegara diperkirakan berdiri sekitar abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Kemudian wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh Jawa Barat, yaitu membentang dari Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Ya, yang berikut kerajaan Sriwijaya. Bukti dari kerajaan Sriwijaya ada Arca Buddha, ada prasasti, baik prasasti Telaga Batu dan prasasti Talang Tuo yang menuliskan tentang keberadaan masyarakat Sriwijaya. Bisa paham semua? Bisa? Oke, baik. Pada pertemuan yang berikut, Bapak bagikan dalam bentuk kelompok dan kelompoknya Anda sendiri menentukan supaya Bapak bagikan dengan tugas-tugas yang Anda akan kerjakan dan menghasilkan sebuah proyek atau sebuah hasil karya berupa pohon sejarah silsilah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Baik, silakan Anda bergabung dalam kelompok masing-masing, kemudian duduk. Boleh di mejanya dibuka, silakan. Kelompok 3. Untuk mengerjakan tugas ini, semua ada pada LKPD yang Bapak bagikan. Nanti dibaca, kemudian kita akan mengerjakan. Bisa paham semua? Alat yang kita gunakan supaya kita jangan terlalu banyak mencari, Bapak gunakan kalender bekas untuk bisa kita membuat pohon sejarahnya, kemudian menempelkan nama-nama dari raja atau kerajaan yang berkuasa pada masa itu. Bisa paham semua? Bisa. Yang di belakang kita menentukan jadwal kegiatan kita. Bahwa di dalam mengerjakan pekerjaan ini
pasti ada jadwalnya supaya sesuai dengan jadwal yang kita sepakati bersama. Supaya pembelajaran berikutnya kita menyampaikan hasil dari apa yang sudah kita buat di hari ini. Bisa paham semua? Bisa. Sudah mengerjakan? Oke. Baik, itu baru dengan kami kelompok 2. Oke. Ada yang sudah kelompok 1? Oke, sudah. Kelompok 1 tinggal menulis nama kelompoknya. Baik. Untuk kegiatan kita di hari ini, karena tadi kita sudah membuat jadwal, kita akan melanjutkan, Anda akan kerjakan di rumah sesuai dengan apa yang kita sudah sepakati bersama. Bisa paham? Bisa. Silsilah raja atau kerajaan sesuai dengan nama kerajaan yang didiskusikan bersama dalam kelompok. Materinya adalah silsilah kerajaan Kutai. Kutai adalah sebuah kerajaan yang pernah ada di wilayah Kalimantan Timur, Indonesia. Kutai merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia dan memiliki sejarah yang panjang. Beberapa silsilah kerajaan Kutai yang terkenal adalah 1. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Timur. Kerajaan ini didirikan pada abad keempat oleh Maharaja Mulawarman. Yang kedua, Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kutai Martadipura. Dari Kerajaan Kutai Martadipura, Kutai Kartanegara diperintah oleh beberapa raja yang terkenal seperti Aji Batara Agung Dewa Sakti, Sultan Aji Muhammad Idris, dan lainnya. 3. Sultan Aji Muhammad Sulaiman, salah satu sultan terkenal dari Kutai Kartanegara. Ia merupakan tokoh penting pada abad ke-19 dan memainkan peran signifikan dalam hubungan dengan pemerintahan kolonial Belanda. 4. Kerajaan Kutai Martadipura modern. Setelah kemerdekaan Indonesia, Kutai Martadipura diperbarui menjadi sebuah kesultanan dengan nama Kesultanan Kutai Kartanegara in Martadipura. Kesultanan ini diteruskan oleh Sultan Aji Muhammad Parikesit hingga saat pembubaran kesultanan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Perlu dicatat bahwa informasi sejarah seringkali didasarkan pada catatan tertulis dan sumber-sumber lain yang mungkin tidak selalu lengkap atau akurat. Silsilah kerajaan ini dapat berubah seiring waktu dan penelitian sejarah lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok lain untuk memberikan saran kepada hasil kerja kelompok kami. Baik, kalau tidak ada, itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kepada kami kelompok 2 untuk membacakan hasil presentasi kami. Kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan kepada yang mewakili kelompok kami untuk membacakan karya tulis dan menghasilkan produk pembuatan pohon sejarah silsilah kerajaan Tarumanegara. Baik, saya akan menjelaskan proyek kami tentang pohon sejarah dan silsilah kerajaan Tarumanegara. Baik, nama kelompok kami yang pertama ada Virciano Randivalo, saya sendiri, dan Servianus Bojesoko, Bosi Sintiano Batunis, dan Maria Enveka. Bahan alat yang kami gunakan untuk membuat pohon sejarah silsilah kerajaan Tarumanegara yaitu kalender bekas, gunting, lem, spidol, kertas HVS berwarna, kertas map bekas dan berwarna. Saya akan menjelaskan
menjelaskan tentang silsilah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah ada di wilayah Jawa Barat, Indonesia, pada awal abad ke-5 hingga abad ke-7. Sayangnya karena keterbatasan sumber sejarah, informasi tentang silsilah kerajaan ini terbatas dan banyak yang masih menjadi subjek penelitian dan interpretasi sejarah. Namun beberapa tokoh yang dianggap berperan dalam sejarah Tarumanegara antara lain yang pertama ada Raja Purnawarman. Raja Purnawarman dipercaya sebagai pendiri dan raja pertama Tarumanegara. Ia terkenal karena prasasti Ciaruteun yang mencatat keberhasilan dan menaklukkan daerah sekitar dan memperluas wilayah kekuasaannya. Yang kedua ada Ratu Sima. Ratu Sima. Dalam prasasti Cidang Hyang ditemukan informasi tentang seorang ratu yang mungkin merupakan istri Raja Purnawarman. Namun beberapa sejarawan berpendapat bahwa Raja Sima adalah sebuah gelar atau gelar kerajaan, bukan nama seorang individu. Yang ketiga ada Raja Tarusbawa. Mungkin merupakan penguasa Tarumanegara yang memerintah setelah Raja Purnawarman. Namun beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa Raja Tarusbawa adalah nama alternatif atau sebutan lain untuk Raja Purnawarman. Silsilah dan sejarah Tarumanegara masih menjadi topik penelitian yang terus berkembang. Sumber-sumber utama informasi tentang kerajaan ini berasal dari prasasti dan peninggalan arkeologis. Oleh karena itu, detail tentang silsilah dan peristiwa sejarah dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan penemuan-penemuan baru dalam penelitian sejarah. Baik, kesempatan berikutnya saya persilakan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Pas. Jadi baik, mungkin hanya ini presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya berikan kesempatan kepada yang mewakili kelompok kami untuk membacakan karya tulis dan menghasilkan produk pembuatan pohon sejarah silsilah Kerajaan Sriwijaya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami tentang pohon sejarah silsilah Kerajaan Sriwijaya. Nama-nama kelompok: yang pertama Alphonse Savalo, yang kedua Adelan Gevi, yang ketiga Roswita Meko, yang keempat Bernardus Pria. Bahan dan cara pembuatan: yang pertama kalender bekas, gunting, lem, spidol, kertas HVS berwarna, kertas map bekas berwarna. Cara pembuatan: buatkan bentuk pohon sejarah dari guntingan kertas HVS dan map bekas berwarna dan tempelkan pada kertas kalender bekas dan tuliskan silsilah raja atau kerajaan sesuai dengan nama kerajaan yang didiskusikan bersama dalam kelompok. Pohon sejarah silsilah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang pernah ada di wilayah Sumatera, Indonesia, dan memiliki pengaruh yang besar dalam perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga abad ke-14. Silsilah kerajaan ini mungkin sulit untuk ditarik dengan pasti karena keterbatasan sumber sejarah. Tetapi beberapa tokoh dan penguasa terkenal dalam sejarah Sriwijaya termasuk yang pertama Dapunta Hyang Jayanasa. Pada tradisi sejarah Melayu, Dapunta Hyang Jayanasa dianggap sebagai pendiri Sriwijaya. Ia diyakini menjadi penguasa pertama di abad ke-7. Yang kedua, Bala Putradewa. Salah satu penguasa Sriwijaya yang terkenal diperkirakan memerintah pada abad ke-9. Ia terlibat dalam hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Yang ketiga, Sri Indrawarman. Dikatakan sebagai Raja Sriwijaya yang memperluas kekuasaan
dan memperkuat hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Yang keempat, Sriwijaya Wikrama merupakan penguasa yang memperluas wilayah Sriwijaya ke wilayah Semenanjung Malaya dan pulau-pulau di sekitarnya. Yang kelima, Raden Wijaya Kartarajasa Jayawardana. Bukan penguasa langsung Sriwijaya, tetapi penting untuk dicatat karena dia adalah pendiri Majapahit, sebuah kerajaan yang bermula dari pemberontakan terhadap Sriwijaya. Sumber sejarah Sriwijaya seperti prasasti dan naskah kuno seringkali tidak menyediakan informasi yang lengkap, dan beberapa bagian silsilah mungkin tetap menjadi misteri. Oleh karena itu, penelitian arkeologi dan sumber-sumber sejarah lainnya terus dilakukan untuk mendapat pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan silsilah kerajaan Sriwijaya. Baik, sekarang kami memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memberikan saran dan masukan kepada hasil kerja kami. Kepada masing-masing kelompok dipersilakan. Jika tidak ada, kami tutup. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya berikan kesempatan kepada yang mewakili kelompok kami untuk membacakan karya tulis dan menghasilkan produk pembuatan pohon sejarah silsilah kerajaan Mataram kuno. Baik, terima kasih. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang pohon sejarah dan silsilah kerajaan Mataram kuno. Baik, nama-nama kelompok kami di sini. Yang pertama Maria Jessica Lesi, yang kedua Maria Morestinaben, yang ketiga Andriani Belai, yang keempat Yohanes Novianto Naik. Bahan dan cara pembuatan. Bahan kalender bekas, gunting, lem, spidol, kertas HVS berwarna, kertas map bekas berwarna. Cara pembuatan: buatkan bentuk pohon sejarah dari guntingan kertas HVS dan map bekas berwarna dan tempelkan pada kertas kalender bekas dan tuliskan silsilah kerajaan sesuai dengan nama kerajaan yang didiskusikan bersama dalam kelompok. Silsilah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Indonesia, dengan sejarah yang panjang dari abad ke-8 hingga ke-10. Silsilah ini melibatkan beberapa penguasa yang memerintah selama periode tersebut. Meskipun beberapa bagian silsilah mungkin tidak jelas karena keterbatasan sumber sejarah, berikut adalah beberapa tokoh dan penguasa yang terkenal dalam silsilah kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, dinasti Selendra. Dinasti yang memerintah Mataram kuno pada periode sekitar abad ke-8 hingga ke-9. Beberapa penguasa dan tokoh yang terkait melibatkan: yang pertama, Samaratungga. Penguasa Selendra yang memerintah Mataram pada abad ke-8. Yang kedua, Balaputradewa. Penguasa Selendra pada awal abad ke-9. Yang ketiga, Samaravijaya. Salah satu penguasa Selendra yang juga terlibat dalam penyebaran agama Buddha di wilayah tersebut. Yang kedua, Sanjaya Dinasti. Salah satu dinasti awal yang memerintah Mataram kuno. Beberapa penguasa awal melibatkan: yang pertama Dia Balitung, penguasa Mataram pada abad ke-9. Yang kedua, Rakai Pikatan, penguasa Mataram pada abad ke-9. Yang berikut dinasti Sanjaya Mataram, dinasti yang menggantikan dinasti Selendra. Beberapa penguasa dan tokoh yang terkait melibatkan: yang pertama, Dharmawangga atau Dharmawangga Teguh, penguasa Sanjaya yang terkenal dan merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Mataram kuno. Yang kedua, Balitung, penguasa Mataram yang memerintah pada abad ke-9. Yang ketiga, Rakai Pikatan,
penguasa Mataram yang memerintah pada abad ke-9. Yang keempat, Rakai Kayuwangi, penguasa Mataram yang memerintah pada abad ke-10. Sumber sejarah utama yang memberikan informasi tentang kerajaan Mataram kuno adalah prasasti seperti prasasti Cangat, prasasti Kalasan, dan prasasti Sojomerto. Meskipun beberapa informasi mungkin tetap kabur atau terbatas, penelitian dan interpretasi terus dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan silsilah kerajaan Mataram kuno. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan kepada kelompok kami. Silakan, ada yang punya pertanyaan, tanggapan? Iya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Mengapa terdapat 2 pohon sejarah dalam kerajaan Mataram kuno? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena dalam kerajaan Mataram kuno terdapat 2 dinasti, yaitu dinasti Sailendra dan Sanjaya dinasti. Apakah jawaban yang saya berikan pas? Pas. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Baik, jadi tadi pertanyaannya bahwa mengapa sehingga mereka mengerjakan proyek mereka ada 2 pohon sejarah yang mereka buat. Kenapa demikian? Karena di kerajaan Mataram kuno terdapat 2 dinasti yang memerintah pada masa dahulu, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Ya, baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pohon sejarah dan silsilah kerajaan Kediri. Di sini saya akan menjelaskan pula nama anggota. Yang pertama, Metindianai, Fenicia Suni, Mutiara Kosat, dan Vincentius Arnando Suambifel. Pertama, alat dan bahan yang kami gunakan di sini ada kalender bekas, gunting, lem, spidol, kertas HVS berwarna, kertas map bekas berwarna. Cara pembuatan: buatkan bentuk pohon sejarah dari guntingan kertas HVS dan map bekas berwarna dan tempelkan pada kertas kalender bekas yang dituliskan silsilah raja atau kerajaan sesuai dengan nama kerajaan yang didiskusikan bersama kelompok. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan besar yang berdiri di Jawa Timur, Indonesia pada abad ke-11 hingga abad ke-13. Meskipun informasi mengenai silsilah kerajaan ini mungkin tidak lengkap, beberapa tokoh dan raja terkenal yang memerintah dalam sejarah kerajaan Kediri antara lain Sri Jayabaya. Sri Jayabaya, raja pertama kerajaan Kediri yang terkenal. Beliau dikenal sebagai tokoh yang memerintah pada abad ke-11 dan diperkirakan memainkan peran penting dalam memperluas wilayah kekuasaan Kediri. Yang kedua ada Sri Airlangga atau Airlangga, putra Sri Jayabaya yang menjadi salah satu raja yang paling terkenal di kerajaan Kediri. Airlangga berhasil menyatukan kembali kerajaan yang terpecah setelah kematian ayahnya. Ia memerintah sekitar abad ke-11 hingga awal abad ke-12. Yang ketiga ada anak Wungsu. Anak Wungsu, putra dari Airlangga. Anak Wungsu menjadi raja Kediri setelah kematian ayahnya. Ia terkenal karena perannya dalam kehidupan keagamaan dan budaya. Yang keempat ada Kameswara. Kameswara, putra anak Wungsu, menjadi raja selanjutnya dalam silsilah Kediri. Ia memerintah pada akhir abad ke-12. Yang kelima Jayakatwang. Jayakatwang, penguasa yang mencoba merebut kekuasaan dari Kediri, dan peristiwa ini terkait dengan kejatuhan Kediri pada tahun 1293 setelah serangan dari pasukan Mongol. Perlu diingat bahwa sejarah kerajaan Kediri mencakup periode yang panjang dan banyak raja yang tidak tercatat secara rinci.
Sumber utama informasi tentang Kerajaan Kediri biasanya berasal dari prasasti-prasasti naskah kuno dan peninggalan arkeologis. Silsilah dan peristiwa sejarah dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan penemuan baru dalam penelitian sejarah. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok masing-masing untuk memberi saran atau tanggapan dari hasil kerja kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan. Jika tidak ada, saya akan menutup hasil diskusi kami. Inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bahan dan cara pembuatan: 1. Kalender bekas, gunting, map berwarna. Cara pembuatan: buatkan bentuk pohon sejarah dari guntingan kertas HVS dan map bekas berwarna, dan tempelkan pada kalender bekas, dan tuliskan silsilah raja kerajaan sesuai dengan nama kerajaan yang didiskusikan bersama dalam kelompok. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada yang mewakili kelompok kami untuk membacakan karya tulis dan menghasilkan produk pembuatan pohon sejarah silsilah kerajaan Singasari. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang pohon sejarah silsilah kerajaan Singosari. Nama-nama kelompok: Florencia Poen, Paulina Teva, Febriana Bifer, Esra A.B. Kono. Pohon sejarah silsilah kerajaan Singosari. Silsilah kerajaan Singosari. Singosari adalah kerajaan yang ada di Jawa Timur, Indonesia sekitar abad ke-13 hingga awal abad ke-14. Berikut adalah beberapa tokoh penting dan raja-raja dalam silsilah kerajaan Singosari. 1. Ken Arok dipercaya sebagai pendiri kerajaan Singosari. Dia adalah tokoh yang kontroversial dalam sejarah Singosari dan Majapahit. Menurut legenda, dia membunuh Tunggul Ametung dan mendirikan Singosari. 2. Anusapati atau Anusiapati. Putra Ken Arok menjadi raja Singosari setelah kematian ayahnya. Ia memerintah sebentar sebelum dibunuh oleh Tohjaya. Tohjaya salah satu penguasa Singosari yang menggantikan Anusapati setelah pembunuhan. Wijaya Kamurti atau Wisnuwardahana. Putra Tohaja menjadi raja Singosari pada awal abad ke-14. Dia adalah raja yang mendorong perkembangan seni dan kebudayaan. 5. Singa Amurwabah Bumi. Putra Wisnuwardahana menjadi raja Singosari setelah ayahnya. Namun pemerintahannya berakhir dengan perang saudara. 6. Raden Wijaya. Raden Wijaya meskipun tidak langsung terkait dengan Singosari, Raden Wijaya kemudian mendirikan Majapahit setelah berhasil melawan Mongol dan pemberontak Singosari. Silsilah merupakan bagian dari sejarah awal Majapahit karena Majapahit berkembang dari Singosari setelah Raden Wijaya merebut kekuasaan dari Kartanegara, penguasa Singosari terakhir. Silsilah dan peristiwa sejarah sering kali disusun berdasarkan catatan tertulis, prasasti, dan legenda, sehingga beberapa detail mungkin menjadi subjek interpretasi dan perdebatan sejarah. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau saran. Kalau tidak ada, demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pekerjaan tugas yang Anda sudah kerjakan dengan menghasilkan sebuah proyek dalam materi pembelajaran sejarah tentang pembuatan pohon sejarah silsilah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, mulai dari kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Singosari, kerajaan Mataram, kerajaan Kediri, sampai pada yang terakhir adalah kerajaan Majapahit. Baik, kita melihat bahwa
kerajaan-kerajaan tersebut pada masa dahulu kehidupan dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi dan sistem pemerintahan mereka sudah laksanakan secara baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh raja-raja pada masa dahulu sampai masa kini memberikan contoh yang baik kepada kita semua sebagai generasi penerus bangsa ini. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Anda? Silakan, kelompok 1. Pas? Baik. Bapak harap supaya apa yang Anda pelajari hari ini tetap diingat bahwa kita mempelajari hal-hal penting pada kerajaan-kerajaan Hindu Buddha menjadi pedoman, menjadi contoh, pandangan untuk kita semua, terutama Anda-Anda yang masih muda. Baik, yang berikut kita lanjutkan mungkin Anda bisa membuatkan kesimpulan dari masing-masing kelompok tentang pohon sejarah yang Anda buat. Kesimpulannya, ya silakan. Ya, kelompok 2. Pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama Hindu dan Buddha tetap berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di Bali yang masih menjadi pusat kebudayaan Hindu di Indonesia. Oke, baik, berikan aplaus untuk kesimpulan dari kelompok 2. Bisa paham semua? Bisa. Oke. Kelompok yang terakhir yang menyampaikan refleksi kegiatan kita, silakan kelompok 1. Hubungan global pada masa lalu dan kini. Kerajaan Hindu Buddha terlibat dalam perdagangan dan hubungan diplomatik dengan dunia luar seperti India dan Tiongkok. Peran Indonesia dalam konteks global baik pada masa lalu maupun masa kini, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam hubungan internasional. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Untuk mengakhiri kegiatan kita di pagi hari ini, karena tadi Anda sudah mengerjakan tugas dengan membuat pohon sejarah tentang silsilah kerajaan Hindu Buddha. Tugas individunya Bapak Guru sudah buatkan dalam bentuk LKPD dengan suruhannya pada LKPD. Di dalam suruhan ini adalah Anda membuat proyek juga. Hasilnya adalah setiap pribadi. Karena tadi di dalam kelompok Anda membuat silsilah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, maka tugas mandiri atau tugas individu Anda adalah membuat silsilah tentang diri Anda masing-masing. Bisa mengerti? Bisa. Pelajaran minggu depan dengan topik tentang peninggalan kebudayaan dari kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Ikuti apa yang Bapak berikan. Bisa? Bisa. Supaya tetap semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Pancasila tanamkan di dalam